Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Maaf ya ceritanya jeda terlalu lama, karena di sini mulai persiapan mau Imlek. Hari Sabtu ini ya, di sini Imlek, jadi setiap hari kerja rodi. Tapi hari ini saya ada waktu luang sedikit, saya sempatkan untuk melanjutkan cerita ini. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, Alicia bertemu dengan ibunya Dilan, Marlina. Nah, di sini Marlina sudah mengetahui bahwa Alicia adalah anaknya Sharon, tetapi Alicia sendiri belum tahu siapa sebenarnya ayahnya, dan Marlina tidak berani memberitahunya karena sebenarnya ayah Alicia itu orang yang berpengaruh ya, tidak bisa diganggu oleh siapapun. Oke, langsung saja ke cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Tatapan Alicia menjadi semakin curiga. Dia masih ingin menanyakan sesuatu, tetapi Marlina menutup mulutnya. Marlina menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ketakutan yang ada di matanya itu sangat nyata. Alicia yang melihat reaksi Marlina langsung tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari mulut Marlina sekarang. Dia mengangguk yang menunjukkan bahwa dia tidak akan menyebutkannya lagi. Kemudian Marlina melepaskan tangannya. Tetapi Marlina jelas tidak ingin tinggal lebih lama lagi di situ. Dia buru-buru mengambil tasnya dan berkata, "Jika tidak ada hal lainnya, aku akan pulang dulu." "Tunggu, Tante Marlina, aku masih ada pertanyaan ketiga." Alicia menahan Marlina. Marlina langsung menutup telinganya dan berkata, Aku tidak tahu apa-apa." Alicia melepaskan tangannya dengan geli dan berkata, "Tenanglah. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan yang sebelumnya." Dan baru pada saat itulah Marlina menurunkan tangan yang menutupi telinganya tadi dengan curiga. Lalu Alicia berkata, "Pertanyaan ketiga, apakah kau benar-benar mengira bahwa dengan kau memilihkan calon istri untuk Dilan, dia akan merasa bahagia? Apakah ini adil untuknya?" Mungkin karena topiknya berubah terlalu cepat, untuk sesaat Marlina tidak dapat bereaksi, dan saat dia tersadar kembali, Alicia sudah berjalan ke pintu lalu mengulurkan tangannya untuk membukanya. Jelas bahwa untuk pertanyaan ketiga Alicia sama sekali tidak menginginkan jawabannya. Marlina berdiri di tempatnya dan menatap punggung Alicia dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Joyce yang telah menunggu lama di pintu depan kemudian segera berlari ke dalam ruang VIP saat melihat Alicia pergi. Dengan tidak sabar dia membuka mulutnya dan bertanya, "Tante Marlina, apakah dia telah menerima uangnya?" Marlina menertawakan dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. "Tidak, mereka sama sekali tidak pernah membicarakan uang." Akhirnya Joyce melihat ada yang salah dengan ekspresi Marlina lalu buru-buru bertanya, "Tante Marlina, apakah wanita itu telah mengatakan sesuatu kepadamu? Jangan khawatir, jika dia tidak mau pergi, kita bisa mengusirnya." "Tidak perlu." Marlina menghela nafas dan berkata, "Aku sudah salah paham. Dia tidak memiliki hubungan seperti itu dengan Dilan.
kau tak perlu mengkhawatirkan itu. Joyce langsung tercengang. Tidak memiliki hubungan seperti itu. Apa maksudmu? Dylan menolak kue-kue yang aku buat demi gadis itu. Dylan tidak suka terlalu dekat dengan perempuan. Itu wajar baginya untuk menolak. Semua ini akan baik-baik saja setelah kau berteman dengannya untuk beberapa waktu. Ujar Marlina sambil menekan-nekan pelipisnya lalu menambahkan, sekarang sudah sangat larut. Aku harus kembali untuk beristirahat. Jika kau masih ingin pergi main, pergilah. Aku pulang dulu. Setelah mengatakan itu, Marlina melangkahkan kakinya dan berjalan keluar tanpa menoleh ke Joyce lagi. Joyce merasakan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Mengapa tiba-tiba dia merasa bahwa Marlina begitu dingin terhadapnya? Apakah ini ada hubungannya dengan si rubah itu? Joyce menggetakkan giginya lalu menoleh dan mengejarnya. Di dalam mobil, Marlina diam saja sepanjang perjalanan pulang. Wajahnya tampak sangat serius. Beberapa kali Joyce mencoba untuk berbicara dengannya, tetapi tidak dapat menemukan momen yang tepat, dan akhirnya ketika mereka sudah sampai di rumah, akhirnya Joyce mengumpulkan keberaniannya dan bertanya dengan suara rendah, Tante Marlina, apa yang telah wanita itu katakan? Sejak dia pergi, kau seperti memiliki beban pikiran di benakmu. Apakah dia telah berlaku tidak sopan terhadapmu? Marlina tidak berbicara, dia hanya menggelengkan kepalanya. Joyce mengira itu adalah pengakuan secara diam-diam, jadi dengan cepat dia berkata, dia itu hanya seorang pelayan kecil, berani sekali bersikap kurang ajar di depanmu. Aku akan membiarkan teman-temanku yang ada di Kyoto untuk memberinya pelajaran sebagai pembalasanmu kepadanya. Jangan pergi. Marlina mengenyitkan keningnya lalu menatapnya sambil berkata, lain kali kau jangan ikut campur lagi dengan masalahnya. Masalah ini sudah berakhir dan kedepannya kita tidak akan membahas tentang dia lagi. Nada suara Marlina penuh dengan peringatan. Joyce pun tertegun untuk beberapa saat. Sebelumnya Marlina tidak pernah berbicara dengan nada seperti itu kepadanya. Ini semua gara-gara si rubah itu. Pasti si rubah kecil itu telah mengatakan sesuatu untuk membuai Marlina. Joyce sangat marah, tetapi dia tidak berani menunjukkan kekesalannya di wajahnya. Jadi dia pura-pura patuh dengan mengangguk. Tetapi diam-diam dia bersumpah bahwa dia harus menemukan jalan kecil itu untuk membunuhnya. Di sisi lain, begitu Alicia sampai di rumah David, dia menerima SMS dari Dylan. Jangan lupa bahwa kau telah berjanji kepadaku untuk pergi ke pesta besok. Melihat SMS itu, tiba-tiba Alicia teringat bahwa memang dia pernah berjanji. Tetapi besok, Alicia mengalihkan pandangannya dan matanya tertuju pada surat undangan di sampingnya. Undangan ini adalah undangan pesta ulang tahun Rachel Setar. Selena telah mengirim surat undangan itu kepadanya jauh-jauh hari sebelum dia pergi ke kuil, dan selama beberapa waktu ini si pengurus rumah tangga juga terus mengingatkannya mengenai pesta ulang tahun ini yang kebetulan acaranya adalah besok. Pesta ulang tahun Rachel itu jelas merupakan sebuah jebakan. Karena dia sudah tahu itu jebakan, jadi tentu saja dia pasti akan menghindarinya dengan lebih berhati-hati. Bahkan mungkin akan melakukan pembalasan atas jebakan yang mereka siapkan itu. Tetapi jika kesempatan ini dilewatkan,
Alicia tidak akan tahu di mana jebakan berikutnya. Jadi lebih baik dia gunakan kesempatan ini untuk menghapus semua rintangan di depannya. Setelah memikirkannya, Alicia langsung menelpon Dylan. Lalu dengan cepat Dylan menjawab panggilan teleponnya dan bertanya, "Ada apa?" Alicia dengan jujur berkata, "Besok ada pesta ulang tahun yang harus aku hadiri. Aku khawatir tidak dapat ikut menghadiri pestamu. Maaf." Dylan terdiam selama 2 detik lalu bertanya, "Jam berapa pesta ulang tahunnya?" Alicia melirik surat undangan itu dan berkata, "Jam 7. Mendengar jawabannya, Dylan segera berkata, "Kalau begitu, kebetulan pesta yang akan aku hadiri itu jam 4 sore. Setelah selesai, aku akan menemanimu ke pesta ulang tahun itu." Apakah ini tidak terlalu terburu-buru? Mengapa kau tidak mencari pasangan wanita lain saja? Tetapi Dylan langsung menolak. "Aku sudah meminta orang untuk mengganti gaun itu sesuai dengan ukuranmu, dan sekarang sudah terlambat untuk menggantinya. Kau ikut bersamaku untuk menghadiri pestaku itu, lalu setelahnya aku akan menemanimu untuk pergi ke pesta ulang tahunmu itu. Bagaimana?" Setelah Dylan selesai berbicara, lalu dia menambahkan lagi seolah-olah khawatir Alicia akan menolaknya. "Kau sudah berjanji padaku. Kali ini anggap saja itu sebagai hadiah aku mendapatkan buku harianmu itu." Dylan membahas masalah buku harian itu. Alicia juga teringat bahwa dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan buku harian itu demi dirinya. Jadi dia tidak bisa menolak lagi. Dengan menggigit bibir bawahnya, Alicia langsung menyetujuinya. "Baiklah, kalau begitu." "Oke, kalau begitu aku akan mengirim mobil untuk menjemputmu pada pukul 3. "Oke," jawab Alicia. Dia teringat dengan Marlina lagi, lalu sambil memegang telepon dia berkata, "Malam ini." Alicia yang sudah berbicara sampai setengah lalu tiba-tiba memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Menurutnya tidak ada gunanya dia memberitahukannya kepada Dylan, karena bagaimanapun juga hubungan mereka sangat bersih dan tidak aneh-aneh. Setelah mendengar dia berbicara lalu tidak melanjutkan, Dylan segera bertanya dengan curiga, "Apa yang terjadi dengan malam ini?" Tanpa sadar Alicia menggelengkan kepalanya dan baru menyadari bahwa Dylan tidak bisa melihatnya. Lalu dia berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya sedikit lelah malam ini. Aku sudahi dulu teleponnya ya. Kau juga bisa istirahat lebih awal." "Oke, selamat malam." Suara Dylan terdengar lembut dan mempesona. Untuk sesaat Alicia merasa sedikit terbuai, tetapi dengan cepat dia tersadar kembali dan memutuskan telepon setelah mengatakan, Sebenarnya Alicia masih merasa sedih malam ini, terutama ketika dia melihat Marlina dan gadis itu duduk di dalam ruang VIP dan minum kopi bersama. Di dalam hatinya merasa ada kekesalan yang tak bisa dia jelaskan. "Sudahlah, lupakan saja." Alicia memaksa dirinya untuk tidak memikirkan apa yang terjadi malam ini. Setelah mandi, dia langsung berbaring di tempat tidur dan diam-diam menebak jebakan apa yang akan dipasang Selena untuknya besok. Karena ini adalah pesta ulang tahun Rachel, itu berarti keduanya pasti sudah berkolusi. Rachel, gadis yang ingin membiarkan anjingnya menggigitnya itu, sepertinya niat jahatnya masih belum sirna.
Alicia memejamkan matanya dengan perlahan dan memilah-milah pikirannya. Lalu dia menemukan sebuah ide yang sangat cerdas. Setelah dia memikirkan ide itu dengan cermat, lalu Alicia tertidur sambil mendengarkan angin di luar. Dengan cepat pagi menjelang, begitu Alicia bangun, dia mendapati David yang akan pergi ke perusahaan. David bangun pagi-pagi sekali hari ini. Semalam dia telah selesai membuat laporan keuangannya, jadi ketika pagi ini turun ke bawah, wajahnya tampak segar dan cerah seperti bunga apel di musim semi. Melihat Alicia yang baru turun, lalu sambil tersenyum dia bertanya, "Mengapa pagi-pagi sekali kau sudah bangun? Tidak ingin beristirahat lebih lama?" "Iya," Alicia mengangguk dan menjawab, "aku tidur lebih awal tadi malam, jadi sudah cukup istirahatnya. Papa, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu." David yang sedang dalam suasana hati yang baik bertanya, "Ada apa? Katakanlah. Semua yang bisa Papa janjikan, pasti akan Papa berikan." Alicia melihat David yang sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, lalu tersenyum dengan manis dan berkata, "Sebenarnya aku menerima 2 undangan untuk pesta malam ini. Yang satu pesta Dylan, dan yang satunya lagi adalah pesta ulang tahun Rachel. Tetapi keduanya pesta ini waktunya bentrok. Jadi..." Tanpa pikir panjang David berkata, "Tentu saja kau harus pergi ke pesta Dylan. Sasa, Papa tahu kau masih sangat naif. Tetapi kau juga perlu tahu mana yang lebih penting." "Aku tahu," Alicia mengangguk dan berkata, "tetapi bukannya Rachel juga masih memiliki kontrak pernikahan dengan Robert? Dia telah sengaja mengirimkan undangannya secara khusus kepadaku. Jika aku tidak pergi, aku khawatir dia akan memberitahu keluarga Cruz." David tidak tahu bahwa keluarga Cruz telah mengusulkan untuk memutuskan janji pernikahannya dengan keluarga Starr. Jadi dia menunjukkan ekspresi kusut untuk beberapa saat. Ya, meskipun keluarga Starr juga adalah keluarga terpandang, tetapi tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan Dylan, apalagi dengan keluarga Cruz yang berada di tengah-tengah mereka. Ceritanya jadi berbeda. Ini benar-benar agak rumit. Alicia sengaja membiarkan David benaknya berkecamuk sejenak baru berkata, "Jadi, aku memikirkan sebuah cara agar kedua belah pihak tidak tersinggung, yaitu dengan menjemput pulang Marsha dan membiarkannya pergi ke pesta Rachel. Bagaimana menurutmu?" Begitu David mendengar nama Marsha, dia langsung teringat bahwa gara-gara Marsha, dia hampir saja kehilangan kontrak kerjanya dengan Torres Corps, dan dengan segera alisnya membentuk 2 ular. Lalu dengan nada jelek dia berkata, "Gadis tak berguna itu, jika membiarkannya pergi ke pesta, hanya dapat membuatnya malu saja." Dengan cepat Alicia membujuknya, "Tetapi kau juga tidak bisa membiarkan adikku tinggal di sana selamanya kan? Dia juga harus menikah. Tante bisa tetap tinggal di sana untuk introspeksi diri. Tetapi kalau Marsha, lebih baik kau jemput dia pulang dan mendidiknya sendiri saja, daripada dia diajari yang tidak-tidak oleh tante." Ketika David mendengar ini, hatinya bergetar.
Selama masa pembersihan perusahaannya ini, dia mendapati bahwa Selena telah menyuap banyak direktur, dan jika Masa tetap tinggal bersama Selena, mungkin saja dia juga akan mengajarinya hal yang tidak baik. Dan jika nantinya semakin parah, Marsa pasti akan sulit menikah ke depannya. Kalau begitu lebih baik dia menjemputnya pulang untuk dididik olehnya sendiri. Teringat akan hal ini, akhirnya David mengangguk dan menyetujuinya. Oke, biarkan dia kembali. Jika masih juga tidak bisa berubah lebih baik, biarkan dia mencukur kepalanya dan tinggal di kuil saja untuk selama sisa hidupnya. Dengan cepat Alicia memuji David. Aku tahu bahwa Papa sangat mencintai anak-anak, dan dengan didikanmu sendiri, aku percaya adikku tidak akan pernah salah jalan lagi. Jadi aku akan pergi ke kuil untuk menjemputnya secara pribadi. David tampak sangat senang dengan ucapan dan perbuatan Alicia. Sebagai seorang gadis, memang sudah sewajarnya dia tidak menjadi pendendam, terutama terhadap keluarganya. Mana ada keluarga yang saling mendendam? Lalu David mengangguk dengan kagum dan berkata, "Kau memang yang terbaik. Kalau begitu, kau bisa pergi untuk menjemputnya. Jangan lupa untuk bersandar di bantal saat perjalanan nanti agar kau tidak kelelahan." Oke Papa, kalau begitu aku pergi ganti baju dulu dan akan menjemput adikku setelahnya. Aku akan meminta sopir untuk menunggumu di depan gerbang. Aku akan ke kantor dulu. Selamat tinggal Papa. Alicia melambai dan memperhatikan David pergi, lalu dia berbalik dan berjalan ke atas. Tentu saja dia tidak benar-benar ingin Marsa kembali, namun karena seseorang telah membuat lubang itu, maka tentu saja harus ada seseorang yang melompat turun untuk mengisi lubang itu. Alicia melakukan ini semua karena dia memiliki rencananya sendiri. Namun begitu Alicia naik ke atas, si pengurus rumah tangga mengetuk pintu kamarnya. Dan saat Alicia membuka pintu, dia melihat bahwa si pengurus rumah tangga yang mengetuk pintu kamarnya, tetapi tidak melihat ekspresi apapun di matanya. Pelayan bernama Rizka yang telah dia suap sebelumnya telah memberikannya daftar orang-orang kepercayaan Selena, termasuk juga si pengurus rumah tangga ini yang bernama Eric. Dengan polos Alicia bertanya, "Butler Eric, ada apa?"